Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kembali kita dikumpulkan untuk kita datang beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita akan berdoa. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kembali pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu, sehingga anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai saat ini. Dan satu kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, kami rindu lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepada Engkau Tuhan. Kami akan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus ambil alih hidup kami, ambil alih ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga kami nikmati kuasa-Mu, kami nikmati lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Itu sebabnya kalau pekerjaan kuasa iblis yang coba mencuri sukacita kami pagi hari ini, di dalam bentuk apapun dia bekerja, kami mau satukan hati iman kami, kami mau tolak ikat batangan hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami untuk kami beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih
menyatakan berkarya di setiap hati yang haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap berdiri, saudara bersuka cita pagi ini, amin. Kita menikmati kuasa Roh Kudus berkarya bagi kita, amin. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Buka hati kita dengan semangat memuji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Karena hari ini adalah hari kemenangan. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan kami semuanya. Katakan di dalam hadiratnya. Dalam hadirat kami
dalam setiap hati kami. Tinggal kami membuka hati kami dengan sungguh-sungguh Engkau terus berkarya di dalam hidup kami. Ampuni kami, lawan kami saat ini Roh Kudus, karena kami rindu dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terus berkarya di dalam hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atas anugerah Tuhan buat kita, saudara, kita bisa beribadah di hari ini. Hari ini adalah hari yang kita peringati, kita menyebutnya dengan Pentakosta ya saudara ya. Saudara, saya langsung ajak saudara untuk membaca Alkitab. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, jadi ini juga salah satu perayaan, sebetulnya satu perayaan bagi kita setara semua ya saudara. Satu perayaan besar. Di antara perayaan-perayaan kita seperti Natal, perayaan, masa kita memperingati dengan sebuah perayaan-perayaan ya, Natal, Jumat Agung, kematian ya, kebangkitan, baru lalu kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga, baru kita merayakan tentang Pentakosta. Termasuk doa 10 malam itu bagian dari perayaan sebetulnya bagi kita. Ya, perayaan memperingati tentang bagaimana Yesus memerintahkan para murid-murid pada waktu itu pergi ke Yerusalem. Dan selama 10 hari mereka di sana, dan hari ke-10 atau ke-40 kan semenjak Yesus naik ke sorga itu 40 hari. Setelah itu mereka pergi ke Yerusalem berdoa selama 10 hari, jadi totalnya 50 hari, makanya disebut Penta, 5 ya, Pentakosta 50 sebenarnya. Kita itu hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Sebab itu saudara, sebelum saya menjelaskan, saya ajak saudara baca Alkitab dari ayat 1 dalam Kisah Rasul pasal 2. Kita akan baca satu perikop ini ya saudara, sampai ayat yang ke-13. Mari jemaat Tuhan di lantai atas, di lantai bawah juga boleh bangkit berdiri. Dan jemaat juga yang mengikuti ibadah online boleh bangkit berdiri ikut membacanya. Bergantian maksud saya membacanya ya. Pentakosta ayat 1 saya, ayat 2 saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba berulang dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka barulah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika berbunyi itu, bergumullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13 bersama-sama, 2, 3. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, pagi hari ini kita akan bicara dulu saudara tentang Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta ya. Kita akan belajar sedikit ini, saudara, baru kita akan masuk khusus kepada poin. Saya akan mungkin tentang ya 4 saja ya, 4 hal tentang Roh Kudus. Tapi kita bicara dulu tentang Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta, supaya saudara akan memahami di mana kita sekarang memperingati tentang satu perayaan. Sebetulnya perayaan besar ini, saudara. Perayaan besar bagi orang Kristen. Ya, apatah lagi saudara, kita yang beraliran orang sering menyebut ya gereja Pentakosta atau Pantekosta itu adalah gereja Roh Kudus. Ya, sangat kental bagi kita, saudara, untuk merayakan ini. Nah, sehingga saya akan masuk dulu, saudara, dalam sebuah penjelasan latar belakang Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Pertama, saudara harus pahami dulu ini, saudara. Pertama, Pentakosta ini adalah perayaan besar bagi orang Yahudi, bukan orang Kristen. Orang Yahudi merayakan Pentakosta itu dengan tujuan memperingati namanya turunnya 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Jadi pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, kan ada satu waktu mereka Musa naik ke Gunung Sinai. Orang Israel menunggu Musa di bawah. Dan 40 hari Musa itu ada di Gunung Sinai. Dan ketika dia turun, saudara, dia membawa 2 loh batu, namanya isinya 10 hukum Taurat. Itu tulisan Tuhan langsung. Nah, bagi orang Israel, saudara, mereka mengingat itu dengan cara sebuah perayaan, namanya Pentakosta. Nah, ketika orang Israel terus merayakan itu, saudara, makanya disebut tadi bahwa mereka itu ketika ada hari raya Pentakosta, orang-orang Israel yang ada tinggal di luar, saudara, mereka tinggal di daerah, di kerajaan-kerajaan orang lain. Karena masa itu di 2000 tahun lalu adalah orang Yahudi telah banyak tinggal di luar, dikarenakan mereka ada dalam kekuasaan Imperium Romawi pada waktu itu. Jadi mereka banyak lari keluar. Ya. Tetapi saudara, orang-orang Yahudi, kalau namanya saudara satu perayaan, mau jauh sekalipun kalau perayaan agama, dia harus pulang. Dia harus datang ibadah. Mereka tidak mau saudara melewatkan itu. Itu karena suatu bentuk mereka itu baik, satu penghormatan kepada Tuhan. Mereka jauh-jauh harus datang. Nah, saya lanjut lagi saudara. Sehingga dikatakan tadi saudara, ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi sudah menjadi satu kebiasaan, saudara. Orang-orang Yahudi ini datang ke Yerusalem di hari Pentakosta itu. Termasuk, saudara, adalah orang-orang percaya yang sudah ikut Yesus. Karena awal Yesus itu mulai merekrut murid, 12 murid, orang-orang percaya. Mereka belum mendirikan sebuah gereja. Mereka masih menyatu dengan agama Yahudi. Ya, di agama Yahudi. Namun pengajaran mereka sudah mengikut Yesus. Sehingga perayaan-perayaan itu mereka masih mengikutinya. Nah, kalau saudara lihat tadi, saudara, kembali lagi hari raya Pentakosta ini adalah dirayakan oleh agama Yahudi dengan tujuan memperingatinya turunnya 10 hukum Taurat. Dan sehingga ayat yang ke-8 saja, sebentar saya jelaskan. Bagaimana mungkin mereka mendengar negara-negara, maksud saya 9, mulai 9 ya, sorry ya, ya mereka begini.
kita ini orang Partia, maksudnya orang-orang Yahudi, tapi tinggal di Partia. Kebanyakan sini, saudara, mereka ada sekarang tuh posisi di Asia Kecil, di Eropa, di Mesir, di Arab. Itu intinya ya, supaya kalau saudara berimajinasi, di mana kira-kira ini? Ya, letak-letak pada waktu itu. Jadi, mereka ini orang-orang tinggal di Partia, di Media, di Elam. Ini orang-orang Yahudi ya. Penduduk Mesopotamia, di Yudea, di Kapadokia. Nah, kalau saudara pergi ke Kapadokia sekarang, nanti saudara ke sana diajak naik balon udara di Turki, ya, tuh. Pontus di Asia, ini bukan Asia kita Tenggara, Asia kecil ya di sana. Virgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Semua ini seputar, kalau saya membayangkan sekarang itu adalah seputar Eropa, Asia kecil, daerah Turki, di Mesir, Arab, selanjutnya lagi ada di sana. Jadi orang-orang Yahudi itu dulu sudah pergi, mereka merantau, tapi ketika ada sebuah perayaan Pentakosta, jauh-jauh dari negara orang. Karena bait Allah itu cuma satu, ada di Yerusalem. Ketika mereka ada di negara orang, saudara, entah di Arab, di Kapadokia, di Mesir, mereka punya namanya sinagog. Tapi ketika berhadapan dengan Pentakosta, mereka tinggalkan semua itu, entah pekerjaan, pokoknya aktivitas apa, datang merayakan namanya Pentakosta. Nah, sehingga saudara akan dapat nanti penjelasan saya. Ketika mereka itu berkumpul, saya balik lagi ke ayat yang kedua. Minta ayat yang kedua, saudara. Saya masih menjelaskan saudara tentang Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Ayat yang kedua, ketika mereka berkumpul di satu tempat, orang-orang percaya ini kan setelah Yesus suruh mereka pulang ke Yerusalem, berkumpul di salah satu rumah orang percaya Yesus di loteng Yerusalem namanya, di lantai 2 maksudnya. Biasa bilang loteng Yerusalem, maksudnya di lantai 2 orang percaya. Ketika mereka berkumpul di situ, saudara, berdoa selama 10 hari, kita bilang mereka ada di situ. Dikatakan hari ke-50. Ya, hari ke-50 atau Pentakosta ini, di saat dirayakan oleh orang-orang Yahudi, agama Yahudi, tiba-tiba dikatakan begitu, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi posisi orang percaya pada waktu itu, yang juga ada dalam posisi hari raya Pentakosta, satu sisi mereka menjalani perintah Tuhan, tunggu di Yerusalem, mereka berdoa di sana, dan ternyata di hari ke-50 hari Pentakosta, mereka mendengar suatu bunyi. Jadi turun dari atas suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi seperti ya saudara, bukan ada tiupan angin keras. Jangan sampai saudara, ya, ada juga saudara, saya melihat orang kadang-kala berusaha untuk supaya ada angin enggak begitu. Jangan memahami itu. Ini hanya seperti mereka mendengar itu ada satu bunyi seperti tiupan angin. Jadi bunyinya pada waktu itu seperti tiupan angin. Gitu. Saya tidak tahu saudara mungkin pernah mendengar itu ya. Angin kalau begitu kencang. Kalau kita jarang di sini, tapi kalau saudara ke luar negeri ada daerah-daerah tertentu anginnya sangat kencang. Ya, di Hong Kong ada saatnya ada angin yang kencang, orang tidak boleh keluar. Di Israel juga begitu, saudara. Kalau saudara akan pergi ke Israel di bulan-bulan April, Maret, April, itu mulai anginnya kencang-kencang, saudara. Ya, kuat sekali, saudara bisa saudara kadang-kala saudara bisa mendengar begitu, karena saking kencangnya angin itu, sehingga kuping saudara makanya mesti ditutup karena kencang sekali angin. Jadi bisa kedengaran ada suara angin. Nah itu seperti ya saudara, bukan berarti orang merasakan angin, bukan. Ada suara itu tapi tidak ada angin, itu maksudnya. Tidak ada angin, tapi ada suara seperti tiupan angin. Datang pada waktu itu memenuhi seluruh, maksudnya seluruh rumah, bukan rumahnya, orang-orang di dalam rumah yang sedang berdoa itu, di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, perhatikan di sini. Dan tampaklah kepada mereka, ada lagi tadi seperti lidah-lidah, seperti tiup angin, mereka dengar,
Sekarang mereka melihat lagi ada tampak seperti lidah-lidah api. Seperti ada lidah-lidah api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Oke, di sini saya sudah mau masuk, saudara. Jadi peristiwa ini, saya bilang tadi kita bicara tentang Roh Kudus dan kaitannya dengan Pentakosta. Saudara, ketika orang percaya itu dihinggapi dengan seperti lidah-lidah ini, dan itu menunjuk pada Roh Kudus. Poin penting sekali di sini, saya mau menjelaskan begini. Saudara tangkap dulu di sini bahwa sekarang Roh Kudus sudah menghinggapi mereka yang berdoa. Saya coba minta satu ayat dulu, mundur dulu, saudara. Ketika Roh Kudus sudah hinggap pada mereka, orang percaya, posisi mereka menjadi seperti yang dikatakan 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca dulu ini ya. Satu, dua, tiga. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa, saudara? Bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini penting saya kasih gambar buat saudara supaya saudara akan mendapatkan betapa bahagia sekali saudara tentang Roh Kudus. Sekarang saya katakan, saya bagi dua begini, saudara. Roh Kudus di dalam kitab Perjanjian Lama dan Roh Kudus di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya. Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama, saudara, dia hanya menempati orang tertentu. Orang tertentu ini seperti rasul, nabi, raja, ya, dan bersifat temporer saja. Itu Roh Kudus. Jadi saudara pahami dulu Roh Kudus dalam PL. Makanya Saul pernah ditinggali oleh Roh Kudus. Daud pernah berkata, jangan ambil rohmu padaku, jangan pergi. Karena mereka paham di dalam PL itu Roh Kudus bisa bersifat temporer dalam pribadi mereka. Nah, selanjutnya Roh Kudus juga itu, saudara, dalam PL dia itu kebanyakan menempati namanya itu tadi. Oh, mana ayatnya? Bait Allah. Nah, oke, sebelum saya lanjut, supaya saudara ada dalam memori saudara, dalam imajinasi saudara. Bait Allah dulu di PL. Coba saya minta, saya ada video di situ. Saya lihat dulu bait Allah. Nanti satu waktu saya khususnya menjelaskan bait Allah, saudara. Tapi ini gambaran. Bagus nggak bait Allah? Bagus ya. Itu bait Allah digambarkan yang dibuat oleh Salomo. Tiang luar itu saja lapis emas. Dinding-dinding di dalam, saudara, di dalam bait Allah ini, itu emasnya tebal-tebal. Itu puluhan ribu kilo, saudara. Itu emas melapisi bait Allah di dalam. Ya, ini emas-emas di dalam, saudara. Tiang itu semua itu emas, saudara. Itu tebalnya luar biasa emasnya. Nah, ini namanya kolam pembasuhan ya, saudara. Itu tetap dilapisi dengan emas, saudara. Ada ritual-ritual bangsa Yahudi. Ini agama Yahudi punya ya. Ini bait Allah ya. Ada lambang mengingatkan mereka tentang lembu pernah dibuat jadi apa itu, saudara? Mereka pernah menyembahnya. Ini seperti mereka ini anggur ini, saudara. Ya, kita lihat lagi dia ini gerbang masuknya ya. Ini artinya sebetulnya tadi itu halaman. Sorry, saya tidak jelaskan, itu halaman di luar ya. Nah, ini mulai masuk nih ke ruang suci. Ada ruang suci, ruang maha suci. Ruang suci ini hanya boleh masuk di kaki Dian, kiri kanan ini kaki Dian ya. Ada meja roti, ada lain sebagainya. Ini boleh masuk hanya orang-orang khusus, saudara. Hanya orang-orang yang ditugaskan, begitu ya. Memang mereka sudah ditugaskan. Dan ya ini dinding ini emas semua, dinding semua ini emas, saudara bisa bayangkan. Kaki Dian, mereka semua lapisi semua dengan emas. Ini manorah ya, bukan manorek, saudara. Itu manorah tulisannya. Itu kaki Dian masih ini. Manorah. Ya, ada pencahayaannya mereka bikin tapi kecil ya. Ini saudara harus berimajinasi ya. Dan memang kenyataan itu emas. Ini tebal meja rotinya ini, saudara. Meja rotinya. Ada cawan. Nah, ada altar untuk kesana ya, saudara, pedupaan ini.
Itu harus terus dibakar terus loh itu. Kaki dia mesti menyala terus, ada minyaknya. Nah ini saudara, ini nggak boleh sembarang orang masuk. Itu ada namanya tabut perjanjian. Ini hanya imam besar yang boleh masuk sana, hanya satu orang. Di luar itu siapa masuk itu mati. Dengan sendirinya pasti mati, tanpa seizin Tuhan. Hanya boleh imam besar. Nah ini tabut Allah ini sudah, yang dibilang dua loh batu, yang dirayakan oleh orang Yahudi, memperingatinya namanya Pentakosta, dan dua loh batu itu. Nah seperti ini ya, kalau ini emas semua loh saudara. Nah, ya tutup lagi. Ya. Ini gede sekali ini bait Allah ini. Oke. Sampai seperti ini, saya lihat bait Allah. Mungkin sudah cukup sampai sini. Saudara sudah bisa lihat ya. Ini bait Allah posisi sekarang itu tidak ada. Bait Allah kalau saudara ke Israel itu dulu kan dia lembah begini, sekarang dia jadi ditutup ketika Islam pernah berkuasa, saudara di daerah sana, dan mereka mengambil tanah ini, dan sekarang ada namanya bangun di atas adanya namanya Masjid Al-Aqsa, dan apa yang satu lagi Dome of the Rock, ada dua di situ ya. Nah sekarang makanya orang Israel berusaha untuk membangun dari bawah. Oke, itu saja. Saudara kenal, tahan dulu ini ya. Saya coba gambarnya. Saya mau kaitkan di sini bait Allah. Itu Roh Kudus ada di bait Allah kepada orang-orang tertentu, bersifat temporer saja, saudara. Dan juga dia ada di bait Allah yang tadi ini. Bait Allah ini sangat megah sekali, harganya mahal sekali, saudara. Dipuja-puja bukan hanya orang Israel, saudara. Itu dipuja oleh seluruh dunia pada waktu itu, karena dibangun oleh Salomo. Raja-raja dulu, mereka kalau datang, mereka ingin melihat. Tapi memang mereka tidak boleh masuk ke dalam. Tapi mereka baru lihat luarnya. Itu di zaman 2000, Salomo hidup 800 tahun, 900 tahun sebelum Masehi. Jadi sekarang posisi kita mundur ke sana ada hampir 3000 tahun lalu. Daud 1000 tahun, ya betul, hampir 3000 tahun lalu. Saudara, di zaman itu sudah ada bangunan canggih seperti ini, dan dilapisi emas. Itu satu kebanggaan, dan memang itu permintaan Tuhan. Salomo menepatinya, dia lakukan bagi orang Yahudi. Makanya itu satu kebanggaan. Mereka kalau merantau, mereka bilang, kami orang Yahudi, kami punya bait Allah. Itu semua orang terkagum-kagum. Oh, ini orang Yahudi. Ya, orang Yahudi juga di perantauan, mereka membanggakan, menghormati itu bait Allah. Karena mereka tahu bahwa di bait Allah, Roh Kudus itu tinggal di situ, atau Allah berdiam di situ. Saudara bisa bayangkan peristiwa Pentakosta. Kita baca tadi, dan Roh Kudus menghinggapi mereka. 1 Korintus 3 ayat 16 tadi berkata apa, saudara? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu apa, saudara, adalah bait Allah, dan Roh Allah diam di dalam. Perhatikan di sini bahwa Roh Kudus dikatakan sudah tidak lagi, saudara, berdiam di sini, tapi dia telah berdiam kepada orang siapa, saudara? Orang percaya Yesus. Betapa luar biasa kita, saudara. Betapa luar biasa peralihan. Perhatikan, saudara, peralihan dari Roh Kudus itu tadinya kepada orang khusus, entah itu nabi, rasul, raja, dan juga kepada bait Allah yang begitu mewah. Kita lihat dia berubah total, saudara, ketika bahkan bait Allah ini, saudara, di tahun 70 dari Yesus mati, itu saudara 33 tahun Masehi ya, saudara, ditambah ke tahun 70 berarti sekitar hampir 40 tahun lah, 33 tahun, hampir 40 tahun. Itu bait Allah itu sudah hancur oleh Jenderal Titus, dihancurkan. Memang kenapa Tuhan tidak bela lagi? Memang Tuhan tidak tinggal di bait Allah itu. Tuhan tidak tinggal di dalam bangunan ini lagi. Tuhan sudah tinggal kepada orang percaya. Haleluya, saudara. Makanya itu kita memperingati tentang Pentakosta, itu paling dikenal dengan orang sering berkata, dimulailah gereja yang luar biasa ketika Roh Kudus tidak tinggal lagi di bait Allah, tetapi dia tinggal kepada orang percaya. Makanya firman Allah berkata,
Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Haleluya. Perhatikan, kita balik lagi ke Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 4 berkata begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya mau jelaskan dulu lagi begini, saudara. Maka Roh Kudus berkata, penuhlah mereka. Tadi saya katakan bahwa orang-orang di luar Yahudi itu, saudara, di zaman ini tidak bakal ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak bakal tinggal di orang sembarangan. Makanya kalau saudara membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana kalau Allah mau berdiam, begitu sterilnya tempat itu. Mereka harus membuat satu tempat yang sangat khusus sekali. Tapi kita lihat ada perkataan lagi begini. Mana ya, orang Galilea? Ayat yang ke-7, coba kita baca ayat yang ke-7. Ini ketika Roh Kudus turun dan mereka berkata-kata, saudara. Terus orang-orang itu dengar. Orang-orang Yahudi yang dari perantauan tadi itu, yang tinggal di Kapadokia, di Elam, Mesopotamia, di Arab, di Mesir, di Pamfilia, Media, di Elam, kan mereka sudah berkumpul di Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu kan sebuah kota. Nah, di situ dekat, tidak jauh sebetulnya dari Bait Allah, saudara. Orang percaya itu berkumpul, dan ketika Roh Kudus tinggal kepada mereka, kepada orang percaya itu mereka mendengar. Coba kita baca ayat 7. 1, 2, 3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Stop dulu. Itu sebetulnya selain sebuah pertanyaan, bukankah mereka orang Galilea? Tapi sebetulnya satu sisi ejekan. Pertanyaan kepada pribadi mereka sendiri, tapi satu sisi satu ejekan bagi orang Galilea. Karena begini, saudara, orang Galilea itu adalah orang yang hidup sebetulnya di dekat Danau Galilea, yang notabene bagi orang Yerusalem, mereka itu adalah orang-orang yang bisa dibilang kastanya rendah bagi mereka. Orang-orang, makanya disebut orang Galilea orang tidak terpelajar. Itu maksudnya mereka. Mereka kenal orang Galilea dari bahasa mereka, logatnya. Saudara, kalau dengar saya berkhotbah saja, orang kalau sudah tahu dengan bahasa saya, saudara, dengar saya berkhotbah, mereka langsung bilang, ini orang Sulawesi. Entah Sulawesi mana. Atau mereka bilang, kamu itu orang Manado. Kau tahu dari mana? Logatnya. Kan begitu, saudara. Ada orang sudah dengar, ini orang bahasanya, bicaranya begini. Logatnya Jawa Barat, ketahuan di Sunda. Nah, kan begitu. Jadi ketika saudara bicara itu, orang akan tahu seperti apa. Orang Galilea, mereka punya logat khusus. Tapi logat khusus bahasa mereka itu adalah bahasa yang sebetulnya kalau orang Yerusalem dengar, itu dianggap remeh. Nah, sehingga kita kembali, mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Perhatikan, saudara, orang mereka Galilea dianggap remeh ini, tapi sudah dipenuhi Roh Kudus. Allah sudah berdiam pada mereka. Makanya mereka heran, loh kenapa ya mereka menggunakan, masa Tuhan pakai bahasa mereka? Ingat di zaman ini, itu bahasa yang digunakan mesti bahasa Ibrani. Nggak boleh campur-campur. Kalau di Bait Allah itu bahasa Ibrani yang dipakai, yang bagus punya. Seperti saudara di sini kan kita kenal, oh ada bahasa, ya mungkin kalau di Jawa itu ada bilang bahasa Kraton, ada bahasa Jawa tapi mereka bilang, oh ini mah sudah ndak Kraton punya. Kan ada tingkatan bahasanya ya, begitu saudara. Nah, kalau di Bait Allah pakai bahasa khusus itu, bagi mereka itu bahasa yang suci bagi orang Yahudi. Tapi sekarang kenapa ya
Tuhan kok pakai bahasa orang-orang ini, orang Galilea? Kok masa pakai bahasa kita? Masa mau menyembah Tuhan pakai bahasa Kapadokia? Ini kan bahasa yang kita gunakan di daerah kita tinggal, kata mereka begitu ya. Kita menggunakan bahasa ini, masa sekarang mereka pakai bahasa memuji Tuhan dengan bahasa kita, yang dimana kita tinggal? Menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka. Coba ayat yang ke-8 lagi. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Maksudnya orang Yahudi ini kan sudah tinggal di Kapadokia, di Elam, Mesopotamia, dan lain sebagainya. Kan dia tahu bahasanya. Sama dengan saudara. Ya, kalau saudara tinggal di Manado, saudara dari Jakarta, tadinya tidak ngerti, lama-lama sudah ngerti bahasa Manado. Saudara tinggal dari Jakarta, saudara pergi tinggal di Jawa, di kampung, lama-lama sudah ngerti bahasa Jawa. Terus saudara balik lagi ke Jakarta. Nah, orang-orang Galilea ini, para murid ini, saudara, yang notabene orang Galilea, itu ketika Roh Kudus memenuhi mereka, tinggal dalam hidup mereka, mulut mereka berkata-kata, saudara, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bahasa yang dimengerti, yaitu bahasa-bahasa yang dikatakan, kok mereka berbahasa dengan bahasa kita sendiri. Mereka kan orang Galilea, tidak mengerti bahasa Mesopotamia, tidak mengerti bahasa Kapadokia. Tapi kenapa mereka berkata-kata itu dengan memuji Tuhan? Itu bahasa kita pakai di sana, tidak boleh. Tapi saya mengatakan di sini, saudara, yang perlu kita pelajari, di mana ketika hari Pentakosta itu menjadi satu momen, memang Roh Kudus menggunakan itu menjadi pertanda, saudara. Pertama, saudara lihat bahwa Roh Kudus tidak tinggal lagi di bait Allah namanya bangunan, atau kepada orang tertentu saja, tetapi mulai hari Pentakosta, Roh Kudus tinggal pada orang yang percaya Yesus. Apapun latar belakang dia, mau dia anak kecil, mau dia orang dewasa, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia orang pendek, orang tinggi, mau warna kulit apapun pekerjaan dia, mau dia petani, mau dia nelayan, mau dia pekerja kantor, mau bisnismen, namanya engkau percaya Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hidup. Itu yang perlu kita pahami. Terjadi kenapa, saudara, Pentakosta ini menjadi satu perayaan besar juga bagi kita, yang harus kita peringati. Karena melalui peristiwa inilah membawa kita untuk mengingat bahwa sekarang Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam bangunan yang mewah ini, yang berlapis emas ini, tapi Roh Kudus telah tinggal kepada orang percaya. Haleluya, saudara. Ini pertama yang kita pelajari dulu, saudara, sebelum saya akan masuk pada poin-poin yang lain tentang Roh Kudus. Yang kedua, dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, saudara, ketika kita menyadari betapa kita harus bangga karena Roh Kudus tidak tinggal kepada bangunan itu, dan juga tidak tinggal lagi hanya kepada orang Yahudi, tetapi dia telah tinggal kepada orang yang percaya Yesus, sekalipun dia bukan berdarah Yahudi. Saudara bisa bayangkan itu. Roh Kudus tinggal kepada dia, dan itu tentu menjadi bagian kita. Mau siapapun kita di tempat ini, mau saudara orang tua, mau anak-anak kecil, namanya engkau sudah betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saudara harus tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan Roh Allah itu pribadi. Roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya, saudara. Itu menekankan, dia berkata Roh Allah diam di dalam kamu. Maksudnya sudah tidak di sini lagi, sudah bukan di bangunan mewah tadi, tapi dia sudah ada di dalam kamu. Sekarang kita cek diri kita, siapa kita? Apakah kita orang paling terhormat? Apakah kita orang paling kudus? Apakah kita orang berpangkat? Daud pernah berkata, aku ini seperti debu saja, seperti uap, seperti rumput.
Tapi kalau Tuhan bisa ada dalam hidup dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan siapa juga kita? Kalau Roh Kudus bisa ada pada kita, saudara, itu juga harus kita bersyukur Roh Kudus. Dan ingat, Roh Kudus itu bersifat permanen pada kita, kecuali seseorang itu tidak lagi percaya Yesus sebagai Tuhan. Saudara bisa bayangkan, Roh Kudus tetap ada. Kita bersalah pun, kita melanggar firman, kita berdosa, Roh Kudus tidak langsung seperti ini, hanya bersifat temporer. Saul bersalah, dia tinggalin. Daud ketika bersalah, dia berlutut, jangan Roh Kudus tinggalin saya. Tapi kalau kita tidak, saudara, dia hanya bawa lagi, ayo kamu bertobat lagi. Itu Roh Kudus. Betapa indahnya, saudara, hidup kita di hadapan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Betapa indahnya. Makanya saudara yang selalu Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, ingat, secara pribadi, 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu adalah pribadi yang memenuhi semua alam semesta ini. Entah di dalam tanah, di dalam tembok, di alam semesta apapun, 3 pribadi ini memenuhi semua alam semesta ini. Tapi untuk menyatakan dirinya, pertama, mereka hanya berbicara, menyatakan kepada orang percaya. Kedua, saudara, Roh Kudus sekarang ketika Yesus berkata, aku naik surga, tapi dia akan datang kepadamu. Kedua, Roh Kudus itu, saudara, di antara pribadi Bapa Anak, saudara, dialah yang berbicara sekarang bagi kita. Makanya saudara yang selalu Tuhan, ada kalanya kita ini sangat percaya, saudara, bahwa di dalam hati, di dalam roh kita, Roh Kudus berbicara. Dan terus dia berbicara melalui kebenaran firman-Nya. Kita balik lagi, saudara. Kembali saya masih mau bawa saudara antara Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta, supaya saudara memahami bahwa pertama tadi Pentakosta, kita merayakan Pentakosta. Sama tulisannya, sama sebutannya dengan agama Yahudi, tetapi saudara, objeknya berbeda. Kalau orang Yahudi, mereka merayakan Pentakosta dengan objeknya adalah memperingatinya tentang turunnya saudara? Taurat atau 10 hukum itu ya, di Gunung Sinai. Tapi kalau kita merayakan Pentakosta, saudara, bukan kepada turunnya Taurat, tetapi turunnya Roh Kudus 2000 tahun lalu. Bisa pahami, saudara? Sama-sama Pentakosta. Nah, saya masuk lagi, saudara, tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu di zaman Perjanjian Lama dia hanya mendiami orang tertentu dalam sifat temporer saja atau sementara, dan juga dia ada di dalam bait Allah. Itu dalam Perjanjian Lama. Tapi setelah, saudara, Yesus mati dan orang percaya kepada Yesus, Roh Kudus tidak mendiami bait Allah dalam bangunan. Dan kedua, tidak lagi mendiami hanya orang Yahudi saja, tetapi dia telah mendiami, Roh Kudus telah mendiami siapapun dia, orang percaya. Haleluya, saudara. Saudara dan saya harus bangga dengan Roh Kudus, karena dia tidak jauh, karena dia ada di dalam kita. Selanjutnya lagi kita akan pelajari Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta ini. Dalam sebuah peristiwa ini, saya hanya fokus dalam membawa saudara tentang peristiwa Pentakosta 2000 tahun lalu. Yang berikut adalah ketika saudara, para orang percaya itu, mereka memuji, menyembah Tuhan dengan bahasa-bahasa tadi, saudara. Dikatakan bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Virgia, dan lain sebagainya. Itu menandakan, saudara. Ingat tadi saya bilang, kalau di bait Allah mereka hanya bisa menggunakan satu bahasa. Tidak boleh bahasa lain. Hanya bahasa seperti bahasa kudus.
Di dalam bait Allah hanya boleh pakai bahasa Ibrani saja ketika mereka akan menyembah di sana. Tapi perhatikan saudara, sangat berbeda ketika Roh Kudus ada di sini. Orang percaya kepada Tuhan tidak lagi menggunakan satu bahasa. Mereka telah menggunakan banyak bahasa menyembah Tuhan. Haleluya saudara. Menjadi pelajaran bagi kita. Makanya saudara, semenjak dari itu mau menyembah Tuhan, saudara pakai saja bahasa apa. Saudara, Roh Kudus bisa mendorong saudara menyembah Tuhan dengan bahasa-bahasa. Pertama saudara, pertama tentu memuji Tuhan dengan bahasa yang kita mengerti sekarang. Apakah kita menggunakan bahasa Indonesia yang bahasa pemersatu kita di negara ini, atau saudara menggunakan bahasa daerah saudara? Apapun bahasa itu saudara, mau pakai memuji menyembah Tuhan, saudara mau nyanyi dengan bahasa Jawa, bahasa Minahasa, mau bahasa Papua, bahasa Ambon, bahasa Betawi, Sunda, apalagi saudara. Semua itu saudara namanya percaya kepada Yesus. Roh Kudus menggunakan bahasa itu, tetap semua bahasa itu diterima oleh Tuhan. Haleluya saudara. Itu pertama mungkin saya bicara bahasa yang dimengerti. Karena para murid-murid itu menyembah dengan bahasa-bahasa orang mengerti. Makanya mereka bilang, kami mengerti itu bahasa. Satu sisi mereka bilang, kenapa kamu pakai bahasa itu? Karena bahasa yang pakai menyembah pada waktu itu untuk di bait Allah memang bahasa Ibrani. Kenapa kamu pakai bahasa-bahasa dari luar? Mereka tidak mengerti. Karena mulai saat itu Tuhan sudah tidak lagi berdiam di bangunan bait Allah. Tuhan sudah berdiam kepada orang yang percaya. Dan Tuhan mau bilang begini, kamu mau pakai bahasa apa saja menyembah Tuhan, boleh. Haleluya saudara. Boleh. Saudara punya bahasa-bahasa daerah. Kalau saudara di rumah, saudara duduk menyembah Tuhan, boleh nggak saudara pakai bicara dengan Tuhan bahasa daerah saudara? Boleh. Amin saudara. Boleh. Ini menjadi pelajaran bagi kita dalam hal bagaimana kita memperingati saudara tentang Roh Kudus kaitannya dengan perayaan Pentakosta pada waktu itu. Nah, sehingga saudara kita melihat lagi ya saudara, ketika kita Roh Kudus memenuhi mereka, pertama mereka kan berbahasa dengan bahasa yang dimengerti, memuji menyembah Tuhan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Dan Roh Kudus itu saudara, memang ada bahasa saudara yang kadang-kala kita menyembah, ada bahasa tidak dimengerti. Ada yang tidak dimengerti. Ini mungkin bagi kita begini, saudara. Kalau saudara memang ada, nanti kita akan bicara Roh Kudus kaitannya dengan karunia-karunia ya saudara. Karena Roh Kudus itu juga memberikan karunia. Salah satu karunia itu, ini salah satu ya, karunia itu banyak. Roh Kudus pribadi, sumbernya adalah Roh Kudus, memberikan karunia-karunia. Salah satunya adalah karunia berbahasa roh atau bahasa lidah sebetulnya. Bahasa lidah itu dia bisa mendorong seorang berbahasa lidah dengan hanya untuk menyembah Tuhan secara pribadi sebetulnya, dengan menguatkan iman dia. Ya, itu tujuannya saudara. Tapi saudara yang seorang Tuhan, dia juga tidak mengerti. Ya, saya kasih contoh, kita kadang-kala di sini saudara, ada orang saudara sana dengar, oh dia menyembah Purala Batangan masih. Dan itu ada saudara, itu ada karunia itu. Ya, dia juga tidak mengerti bahasa itu. Tetapi saudara jangan menempatkan itu pada posisi itu paling tinggi orang menyembah Tuhan. Tidak. Karena kalau kita melihat peristiwa Kisah Para Rasul 2 ini, ketika di Pentakosta ini, justru mereka menyembah dengan bahasa yang dimengerti. Tapi kalau saudara ada karunia yang saya bilang tadi, bukan berarti itu tidak ya saudara. Pakai, cuma begini saudara, kadangkala kalau kita menyembah Tuhan di gereja, saudara kadangkala si WL pimpin kita menyembah Tuhan, kebanyakan saudara pada posisi itu,
Sebetulnya Roh Kudus mendorong, Roh Kudus rindu kita itu pakai penyembahan Tuhan dengan bahasa dimengerti. Jadi kadang-kala kalau menyembah orang merasa saya tidak punya karunia bahasa roh, jadi diam, dia hanya dengar ada orang bicara bahasa roh, bahasa lidah, tidak dia mengerti, dia diam, malah dia tanya, ini apa ya, apa yang dia ngomong itu ya, nah, itu. Sebetulnya saudara pakai bahasa yang dimengerti. Ada begitu banyak, pernah saya catat itu. Kami mau contoh bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Saudara menyembah saja begitu dengan bahasa yang dimengerti. Saya bersyukur Tuhan buat keberadaan saya. Saya bersyukur ya Tuhan buat pekerjaan. Bersyukur buat istri. Bersyukur buat suami. Banyak saudara. Saudara pakai topik bersyukur. Bersyukur untuk apa? Untuk istri, suami, anak, orang tua, papa. Saya bersyukur dilahirkan. Saya bersyukur saya bisa percaya. Saya bersyukur atas pekerjaan ini. Bisa saudara pakai itu. Semua untuk memuliakan Tuhan. Itu baru topik bersyukur. Saya bersyukur Tuhan untuk penebusan-Mu bagiku Tuhan. Saya bersyukur Kau bela saya Tuhan. Saya bersyukur dan lain sebagainya. Jadi intinya di dalam sebuah penyembahan kita kepada Tuhan, saudara pakai saja bahasa-bahasa yang dimengerti. Jangan malu ucapkan. Amin saudara. Jangan malu. Jadi biasakan ketika kita menyembah Tuhan, pakai itu. Apakah secara bersama kita di tempat ini, pakai saja bahasa yang dimengerti. Supaya saudara tidak diam dalam penyembahan, karena Tuhan senang itu. Amin. Atau saudara di rumah menyembah, jangan hanya diam. Ya pasti tidur saudara. Tidur. Tapi coba saudara menyembah dengan bahasa-bahasa yang dimengerti. Saudara mengerti. Saudara menyembah Tuhan. Betapa indahnya. Siapa tahu saudara menyembah Tuhan, suami saudara, anak saudara, teman saudara tadinya tidak setia, dia dengar kau sembah Tuhan dengan bahasa yang dia mengerti. Makin hari dia merenung, aduh, saya ngerti loh dia menyembah itu. Amin saudara. Mengerti. Daripada mungkin kalau sampai saya, kalau saya dengarin orang malah dia bilang gini, itu orang nyembah apa sih? Saya tidak ngerti. Nah jadi siap jadinya, kan begitu saudara. Jadi siap. Tapi kalau kita saudara, itu kalau dia tidak ngerti ya. Tapi kalau saudara ada di sini, saudara punya karunia bahasa roh, itu tidak apa-apa. Saudara kan jemaat sini sudah mengerti, oh ada bahasa roh seperti itu, ada bahasa lidah. Tapi yang saya mau dorong saudara adalah jangan abaikan dorongan Roh Kudus dalam menyembah Tuhan dengan bahasa-bahasa yang sudah dimengerti. Peristiwa Pentakosta lalu bagaimana Roh Kudus bekerja justru dengan bahasa yang dimengerti. Amin saudara. Dimengerti. Jadi intinya pada saat ini saudara, saya akan menyelesaikan saudara dalam penyampaian firman Tuhan saya sekarang ini mengenai Hari Raya Pentakosta dalam kaitan Roh Kudus dengan Pentakosta saat ini. Pertama begini, jemaat Tuhan milikilah pemahaman dengan sebuah kebanggaan bahwa Roh Kudus di zaman dulu menempati bangunan tertentu saja, orang tertentu, tapi bersyukurlah semenjak peristiwa Pentakosta, Roh Kudus telah mendiami siapapun dia orang yang percaya Yesus. Haleluya. Yang kedua bagi kita saudara, mari menyembah Tuhan dengan bahasa-bahasa yang kita pahami. Sembah saja Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan mendorong kita dengan bahasa-bahasa justru yang kita mengerti. Dan jangan sampai tidak menyembah Tuhan. Sembahlah dengan bahasa yang kau pahami. Amin. Sembahlah dia. Dan yang ketiga, pahami sekali lagi saudara. Ada sebuah nasihat tadi. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Mari kita lanjut berdiri. Kita tunduk kepala, kita akan terima perjamuan kudus. Yang bertugas mari maju ke depan. Haleluya. Pahami Roh Kudus adalah pribadi yang maha ada, maha tahu, maha hadir, maha kuasa, telah tinggal di dalam kita. Daud pernah berkata, siapakah aku ini? Kita pun kadang-kala ada sebuah perenungan. Siapakah saya ini sebetulnya? Secara genetik
kita mau dibandingkan dengan orang Yahudi, itu saja kita sudah minder. Jauh antara orang Yahudi dengan kita. Tapi ketika kita terus akan melihat keberadaan kita hanya bisa mendapati hidup dan tubuh kita bisa bangga. Karena apapun kita, Roh Kudus telah ada pada kita. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Dia adalah penolong, Dia adalah pembela kita. Kalau engkau sedang susah, kalau engkau saat ini sedang seperti tidak ada jalan keluar, ada Roh Kudus penolong dalam hidup kita. Sebab itu engkau tetap datang, engkau percaya terlebih dahulu. Sekarang ini engkau percaya Roh Kudus, ternyata engkau tidak jauh. Engkau ada di dalam saya karena saya percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat saya. Kalau engkau punya pergumulan demi pergumulan, ceritakan kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong engkau. Saya berdoa saat ini untuk firman Tuhan dan roti dan anggur yang telah tersedia. Pertama-tama Tuhan, kami datang kepadamu, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kadangkala kami ya Tuhan cuek terhadap pribadi-Mu yang sudah tinggal dalam hidup kami. Ampuni kami. Kadangkala kami tidak mementaati suara-Mu, perintah firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Bawa kami Roh Kudus kepada pengertian-pengertian yang benar akan firman-Mu. Sehingga hari lepas hari kami boleh melihat terus mengalami juga pengalaman-pengalaman dengan Engkau ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau menuntun kami pada kebaikan demi kebaikan. Kami percaya Engkau menuntun kami pada kebenaran demi kebenaran-Mu ya Tuhan, sampai kami masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur kepada-Mu. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat akan penebusan Tuhan Yesus bagi kami. Sebab itu ya Tuhan, setiap kami yang makan dan minum roti ini yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang telah menebus kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang terikat, Tuhan lepaskan. Kekuatan-kekuatan jahat dihancurkan oleh tubuh dan darah Yesus. Intinya Tuhan, Engkau sudah memerdekakan kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati, silakan duduk, bukan dengan barang paham. Mari pegang roti dengan tangan kanan kita. Hal yang utama saudara harus ingat dalam perjamuan kudus, kata firman Tuhan adalah pertama untuk mengingat akan penebusan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu kepada kita. Inilah yang membuat kita layak Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia penebusan-Mu 2000 tahun lalu bagi kami. Bahkan kami percaya setiap kami yang makan dan minum ini, kami bukan sekedar mengingat saja, tapi kami terus mengalami kasih karunia demi kasih karunia Tuhan bagi kami. Sebelum kami makan, kami dengarkan firman-Mu. Sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu, telah Aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara, dan dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Inilah yang telah membuat Roh Kudus tetap tinggal bagi kami, karena darah Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, karya-karyamu bagi kami Roh Kudus. Engkau ada dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau adalah penolong bagi kami. Dalam kesempatan ini saya tidak akan ajak saudara menyebut, tapi saya tergerak, terdorong, karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Salah satu perannya bagi kita, pertama dia menuntut kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau ada di antara saudara merasa, "Oh iya, saya kayaknya sudah mulai jauh dari kebenaran," bilang kepada Roh Kudus, "Tolong saya, kembalikan saya pada kebenaran firman." Ada kebenaran-kebenaran yang mungkin kita mulai tinggalkan. Bilang, "Roh Kudus, tolong saya, kembalikan saya untuk melakukan kebenaran." Roh Kudus juga dikatakan adalah penolong. Mungkin ada di antara saudara saat ini yang membuat saudara berat menghadapi hidup saudara. Dia adalah penolong. Saudara, siapa yang perlu didoakan saat ini? Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kita. Dia tolong kita untuk kembalikan kita pada jalan yang benar. Dia juga adalah penolong dalam hidup kita, dalam segala pergumulan kita. Angkat tanganmu kepada Tuhan, biar Roh Kudus sendiri akan menolong kita. Saya berdoa saat ini, di dalam pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Saat ini kami percaya tubuh kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Engkau adalah penolong bagi kami. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat kepadamu ya Roh Kudus. Pertama, ada di antara kami mungkin mulai jauh dari kebenaran-Mu. Kembalikan kami kepada kebenaran firman-Mu. Atau ada yang sedang membutuhkan pertolongan. Kami butuh tolong, kami Roh Kudus, ulurkanlah tangan-Mu. Kami butuh pertolongan dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, ekonomi kami, masa depan kami. Tuhan, kami percaya Engkau. Nyatakan pertolongan-Mu Roh Kudus. Kami mohon anugerah pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memintanya, biar anugerah pertolongan Tuhan terjadi bagi kami. Dengan iman kami percaya anugerah pertolongan Tuhan terjadi buat kami di tempat ini. Baik juga jemaat yang mengikuti pada online, sama-sama kami ditolong, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau turun tangan saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, buat pribadi-Mu Roh Kudus. Sangat mengasihi kami karena Engkau tetap tinggal dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Ya, saya serahkan pada yang bertugas.
Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan, bahkan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar kita terus berdoa, biar Bapak Gembala terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan bagi kita jemaat Tuhan. Bahkan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, baik WL Singers, pemusik multimedia Asia, bahkan petugas perjamuan kudus yang ada. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, bahkan jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih buat kehadirannya, karena kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Puji Tuhan. Dan pengumuman untuk persembahan operasional ya dapat ditransfer ke rekening BCA 128 1455872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan pembangunan untuk pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 000937261639 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumiran. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Yance Manorek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan saudaraku mengingatkan, karena ini minggu pertama ya, besok kita ada puasa 3 hari ya. Jadi saudara mau pilih puasa puasa Esther juga boleh, puasa Daniel, terserah saudara mau pilih puasa yang mana, dari hari Senin sampai hari Rabu. Dan kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan besok ya, ibadah komsel online melalui Zoom setiap hari Rabu jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Dan hari Jumat ya, karena ini minggu pertama, ada ibadah PA ya, PA online melalui Zoom jam 19.30. Dan besoknya hari Sabtu ada doa pagi online melalui Zoom jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ibadah pemuda dan remaja atau YMB di gereja jam 18.15. Dan kembali minggu depan ibadah kita seperti biasa, ibadah raya yang pertama jam 7, ibadah raya yang kedua jam 9, dan jam 11 ibadah anak-anak. Dan jam 17 atau jam 5 sore ibadah raya yang ketiga ya. Itu saja pengumumannya, dan mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu Gembala. Tidak ada. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ini kami bersama jemaat-Mu bersyukur, berterima kasih dalam ibadah kami memperingati tentang karya-Mu 2000 tahun lalu Tuhan dalam kaitan dengan Pentakosta. Kami berterima kasih karena kami telah menjadi baik-Mu Roh Kudus. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, mohon memberkati ya, memberkati pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai daerah, TNI, Polri, para tim medis, semua kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar hikmat-Mu menguasai mereka, sehingga mereka dapat mengelola negara ini ya Tuhan, melakukan tugas-tugas mereka tetap dalam kendali Tuhan. Terima kasih, demikian kami jemaat-Mu di tempat ini. Sepanjang minggu ini kami juga akan beraktivitas dengan aktivitas kami masing-masing, dari orang tua sampai anak-anak. Aktivitas apapun itu, Roh Kudus menolong kami, karena Engkau di dalam kami. Engkau yang urapi dan Engkau yang buat kami berhasil dari segala apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami mau pulang, bungkus kami dengan darah-Mu. Kami semua tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan,
Angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga lah yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Kami memohon ya Bapa Surgawi, berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus, memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.